Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar kita bisa selalu belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tag dasar dalam HTML. Oke, baik. Di sini untuk pertemuan ketiganya kita akan membahas mengenai list item. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai heading, paragraf, dan line break. Itu ada di part pertama. Dan yang kedua, kita sudah berkenalan dengan format teks, properti teks, dan garis horizontal. Itu ada di video part kedua. Jika teman-teman belum melihat video part pertama dan part keduanya, nanti untuk link videonya saya cantumkan di deskripsi. Baik, untuk pertemuan sekarang kita akan berkenalan dengan list item. Nah, apa itu list item? Jadi, list item di sini adalah fungsi untuk menampilkan suatu daftar dengan urutan tertentu. Nah, untuk list item di sini kita menggunakan tag li dan diakhiri dengan tag /li. Nah, untuk list item di sini kita membagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama order list dan yang kedua unorder list. Oke, apa itu order list? Order list di sini yaitu metode pengurutan menggunakan angka, abjad ataupun Romawi. Oke, contohnya kita bisa menggunakan angka, yaitu angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke, saya urutkan. Yang kedua bisa menggunakan abjad. Abjad bisa menggunakan huruf A, B, C dan seterusnya. Ataupun bisa menggunakan abjad dengan huruf kecil, yaitu A, B, C dan seterusnya. Dan terakhir bisa menggunakan angka Romawi, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sedangkan unorder list di sini adalah metode pengurutan datanya menggunakan simbol atau spesial karakter. Nah, nanti di sini kita bisa menggunakan karakternya berupa square, yang kedua circle, dan yang ketiga bisa menggunakan disk. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai list item. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktekkan saja. Ya, seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code sebagai media teks editornya. Oke, baik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat file baru. Ya, di sini saya membuat satu file. Kita save as dulu ya. Oke, ya, di sini saya simpan di folder latihan.html yang sebelumnya sudah dibuat. Di sini saya akan menjelaskan tentang order list. Jadi nama filenya adalah orderlist.html. Oke, di sini jika menggunakan Visual Studio Code
save as tipenya bisa menggunakan HTML. Tetapi jika teman-teman menggunakan Notepad, untuk save as tipenya bisa menggunakan all file ya. Jangan lupa di belakangnya disertakan adalah .html. Ya, kita save ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita tuliskan tag dasar dari HTML. Saya kopikan. Oke. Baik. Yang pertama, untuk membuat list item menggunakan metode order list. Oke. Di sini kita ketikkan dulu untuk judulnya order list. Seperti biasa, selanjutnya kita tempatkan di tag body. Oke, di sini yang pertama kita buat judulnya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya menggunakan tag H2. Ya. Di sini misalkan untuk judulnya misalkan nama kota ya. Nah, langkah selanjutnya kita tempatkan tag order list yaitu OL ya. Nah, di bawah OL kita tempatkan fungsi yaitu map list item LI ya. LI misalkan yaitu Bogor. Yang kedua Bandung. Yang ketiga LI ya, Jakarta. Ya, di sini kita menggunakan tag OL-nya secara default atau tampilan umumnya. Oke, yang kedua di sini saya tempatkan sama, tambahkan lagi perintah order listnya. Nah, di sini untuk OL yang kedua saya tambahkan fungsinya yaitu tipenya. Tipe ya. Sama dengan menggunakan fungsi angka, yaitu angka 1. Kenapa angka 1? Di sini kita mulainya menggunakan angka, dimulai angka 1 ya. Oke. Terus di bawahnya kita tambahkan list item. Oke, kita kopikan di sini ya. Kopikan dulu. Ya. Ini yang kedua ya. Tipenya menggunakan angka. Selanjutnya untuk yang ketiga saya tambahkan sama perintah OL juga. Di sini kita tambahkan tipenya yaitu menggunakan huruf ataupun abjad. Di sini saya abjad bisa menggunakan huruf kecil ya, A. Ya, untuk huruf kecil kita gunakan dulu. Untuk isinya kita samakan dengan yang di atasnya. Oke, yang ketiga sama, kita menggunakan perintah OL juga, tapi tipenya kita gunakan adalah yang apa namanya, Romawi ya. Oke, Romawi kita gunakan seperti biasa, kita tempatkan di bawah OL tipenya ya. Kita save.
setelah kita save, kita coba jalankan. Seperti biasa, kita cari filenya terlebih dahulu. Oke, di sini kita buka, klik 2 kali nama file order list, dan hasilnya seperti yang di atas ini ya. Ini untuk judulnya, nama kota. Nah, ini menggunakan default. Jika tidak menggunakan fungsi tipe, dia otomatis menggunakan angka ya. Dan yang kedua, ini menggunakan tipenya adalah angka 1 ya. Nah, ini dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya ini menggunakan tipenya yaitu abjad, dimulai dari huruf A, B dan C. Dan yang terakhir hasilnya dia menggunakan tipenya yaitu Romawi ya, 1, 2 dan 3. Nah, itulah perbedaan menggunakan tipe pengurutan menggunakan order list ya. Yang pertama, sekali lagi, ini secara defaultnya kita tidak menggunakan tipe, jadi OL langsung menggunakan ya. Kita kunci dulu ya. Yang pertama ini ya, OL tidak menggunakan tipe, defaultnya dia langsung ke angka. Yang kedua, tipenya menggunakan angka ya, dari angka 1 sampai 3, diawali dengan angka 1. Yang keempat, OL tipenya dia menggunakan abjad, mulai dari A sampai dengan C. Dan yang terakhir menggunakan Romawi, dari angka 1, Romawi 1 sampai Romawi 3 dan seterusnya. Oke, baik. Itu jika menggunakan order list dengan masing-masing tipenya. Terus bagaimana kalau misalkan saya mau mulainya dengan di angka 14? Kan ini secara default kan dari angka 1 ya. Kalau misalkan mau dimulai dari angka 14, ya di sini saya tambahkan lagi di bawahnya ya. Ditambahkan lagi fungsi OL juga. Untuk OL yang selanjutnya kan kita mau dimulai dari angka 14 ya. Nah, bukan dari tipe, tetapi kita menggunakan fungsi start. Nah, di sini kita tambahkan 14. Ya, kita tutup, kita enter, kita paste, samakan aja ya. LI, Bogor, Bandung dan Jakarta. Ya, kita save, kita reload. Ya, jadi dia mengurutkan dari 14, 15 dan 16. Bagaimana kalau misalkan startnya kita ganti menjadi abjad, misalkan di huruf K? Apakah bisa? Kita save dulu ya. Nah, ketika kita save, apakah ini akan tampil dari mulai huruf K? Kita reload. Dan ternyata kalau misalkan menggunakan abjad, dia tidak bisa memulai startnya dari mana, tetapi dari awal. Oke. Nah, fungsi start ini hanya bisa digunakan hanya untuk angka, tapi tidak bisa digunakan untuk abjad. Oke, kita save ya. Kita ulang. Oke, itu untuk perintah list item. Ya, sedikit kita review untuk pemrogramannya. Jadi untuk OL di sini adalah tipe penggunaannya menggunakan apa, dan LI ini adalah untuk mengurutkannya. Oke ya, itu sedikit penjelasan mengenai order list. Yang kedua ada unorder list. Oke, kalau unorder list kita gunakan perintah UL. Oke, ya. Biasa kita gunakan file baru. Kita simpan dulu ya. Save
luas. Nah, di sini kita tambahkan unorder list. Oke ya, save as tipenya seperti biasa gunakan HTML, kita save. Terus kita ketikkan dulu tag dasar dari HTML. Pada unorder list sama ya, tadi kita bisa menggunakan beberapa tipe. Kalau di unorder list ada square, circle, dan disk. Oke, baik. Sekarang kita ketikkan perintah ul unorder list ya. Oke, sekarang kita gunakan dulu yang defaultnya, ataupun jika tidak menggunakan tipe, hasilnya seperti apa. Oke ya, di sini kita tambahkan lagi sama ya untuk mempercepat. Setelah unorder list atau ul, di sini pun kita tambahkan perintah li sama ya, list item. Mau ol mau ul, tetap di bawahnya untuk mengurutkannya kita menggunakan perintah list item. Ini yang pertama secara defaultnya ya, kita tidak menggunakan tipe. Nah, yang kedua kita tambahkan perintah ul-nya atau tag ul-nya dengan tipe pertama kita gunakan adalah circle ya. Kita tutup. Di sini kita tambahkan list itemnya. Terus yang selanjutnya kita menggunakan tipenya, yaitu disk. Kita samakan juga isinya ya. Dan yang terakhir kita tambahkan fungsi atau tag ul-nya dengan tipe square. Listnya kita samakan. Oke, di sini saya untuk memperjelas saya tambahkan ini defaultnya. Yang kedua ini menggunakan metodenya circle. Terus ini menggunakan metodenya yaitu disk. Dan yang terakhir menggunakan metodenya yaitu square. Kita save, lalu seperti biasa kita lakukan uji coba ya. Jadi ini hasilnya terbesar. Oke, secara default dia menggunakan tipe yang sama dengan disk, yaitu bulatan penuh ya. Ini kalau misalkan perintah ol-nya tidak sandingkan dengan tipe ya, defaultnya sama dengan tipe disk, yaitu bulatan penuh. Yang kedua dia menggunakan
circle. Nah, kalau circle di sini nanti listnya dia berupa bulatan kosong seperti ini ya. Kalau disk sama default dia bulatan penuh seperti ini, dan kalau circle dia bulatan kosong, tengahnya warna putih. Dan yang terakhir dia menggunakan square. Square adalah kotak dengan isinya penuh. Itu perbedaan antara unordered list menggunakan tipe default, circle, disk ataupun square. Oke, sekali lagi saya sedikit jelaskan untuk unordered list. Kalau unordered list secara default dia tidak menggunakan tipe. Nah, di sini otomatis hampir sama bentuknya dengan tipe yang disk. Nah, untuk circle bulatan dengan warna putih tengahnya, dan square adalah kotak penuh yaitu warna hitam. Baik, untuk sesi kali ini saya cukupkan mengenai list item. Jika ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.